Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yani Haryani, Asti Widyaningsi, Rezeki Sekarduiva, dan Mutriana Kodi. Dan kami akan menyampaikan materi tentang harga dan marketing dalam menentukan anggaran penjualan. Selanjutnya, yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini merupakan anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Nah, di mana dalamnya itu akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, terus jumlah harga jual produk per unitnya, terus serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukan penjualannya tersebut. Nah, menurut Muhammad Nandar, anggaran penjualan itu merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Nah, yang dimana di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, terus harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Sedangkan menurut Moekizat, anggaran penjualan itu merupakan suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Nah, berdasarkan dua definisi di atas, kami memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu yang biasanya. Selanjutnya, konsep anggaran penjualan. Nah, konsep anggaran penjualan ini dapat mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Ada beberapa komponen pokok konsep anggaran penjualan yang dimana ada dasar-dasar penyusunan anggaran. Nah, yang pertama itu menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Nah, yang selanjutnya itu ada menyusun anggaran penjualan. Nah, menyusun anggaran penjualan ini yang pertama anggaran promosi dan anggaran advertasi. Yang kedua, anggaran biaya-biaya penjualan. Dan yang ketiga itu rencana perusahaan. Selanjutnya penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan ini harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan, di mana dalam melakukan penganggaran penjualan perlu mempertimbangkan beberapa faktor tertentu seperti faktor pemasaran. Nah, faktor pemasaran ini mencakup keadaan persaingan, yang dimana keadaan persaingan ini apakah bersifat monopoli, bersifat persaingan bebas, atau bersifat persaingan monopolitis. Nah, yang kedua itu ada keadaan konsumen. Keadaan konsumen ini apakah konsumen ini merupakan konsumen akhir atau konsumen industri. Nah, yang selanjutnya itu ada luar pasar. Luar pasar ini berkaitan dengan apakah pasar itu bersifat lokal, regional, atau nasional. Yang kedua itu ada faktor keuangan atau finansial. Nah, apakah model kerja perusahaan mampu mencapai target perusahaan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada faktor teknis. Nah, apakah kapasitas terpasang seperti mesin dan alat itu mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja itu mudah didapatkan dan murah biayanya? Nah, yang keempat itu faktor ekonomis. Apakah dengan meningkatkan penjualannya akan meningkatkan laba atau malah sebaliknya? Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan.
Menurut M. Munandar 1985-52, suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Secara garis besar, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah data informasi dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan. Faktor ini juga memiliki subfaktor diantaranya penjualan tahun sebelumnya. Penjualan tahun sebelumnya ini berkaitan dengan kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualan. Kemudian ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan ini berkaitan dengan masalah penjualan. Selanjutnya ada kapasitas produk yang dimiliki. Kapasitas produk yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada tenaga kerja yang tersedia, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor eksternal merupakan data informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Faktor ini memiliki subfaktor diantaranya keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat penghasilan masyarakat, agama dan budaya masyarakat, dan berbagai kebijakan pemerintah. Next. Pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan. Menurut Agus Ahyarim, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan, rincian daerah dilakukannya pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, diskon atau potongan harga, serta rincian penjualan bulanan. Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualan. Next. Langkah dalam penyusunan anggaran penjualan. Di sini terdapat 3 langkah dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, penentuan dasar anggaran. Di dalam penentuan dasar anggaran terdapat beberapa sub. Yang pertama, penentuan relevant variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, dan yang ketiga, penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 2. Penyusunan rencana penjualan. Di dalam penyusunan rencana penjualan terdapat beberapa sub. Yang pertama, analisa ekonomi. Dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, dan juga teknologi. Selanjutnya ada analisa industri. Melakukan analisa industri untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Selanjutnya ada analisa prestasi penjualan yang lalu. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menerapkan produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Selanjutnya ada analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Selanjutnya ada menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Selanjutnya ada menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. Selanjutnya mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada penyusunan rencana. Yang pertama, penyusunan tentative sales budget. Yang kedua, penyusunan projected income statement. Dan yang ketiga, komunikasi antar departemen. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan masing-masing anggaran. Salam dan bahagia, saya Triana Kudi dengan NIM 20 208141 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di
sini ada periode anggaran penjualan. Periode penyusunan anggaran terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada periode jangka panjang. Anggaran penjualan jangka panjang adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya, anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada periode jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau perbulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban agar mampu mempermudah penjualan dan pengendaliannya. Yang selanjutnya ada manfaat anggaran penjualan. Menurut Wells Hilton dan Gordon pada tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengajukan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan, untuk memajukan kebijakan manajemen ke dalam proses perencanaan, untuk memberikan informasi dari rencana laba, untuk memudahkan pengendalian manajemen dalam kegiatan penjualan. Yang selanjutnya, politik harga dalam penjualan. Menurut Gunawan A. dan kawan-kawan pada tahun 2003, penetapan harga jual per unit produk sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan, tetapi juga saling ketergantungan antara kuantitas atau volume penjualan yang diharapkan dengan tingkat harga yang direncanakan. Oleh karena itu, manajemen harus betul-betul memperhatikan masalah kebijakan penetapan harga. Ada dua dasar yang berhubungan dengan masalah penentuan harga dalam hubungan dengan volume penjualan. Yang pertama, estimasi terhadap kurva permintaan. Artinya, perubahan tingkat harga akan mengakibatkan perubahan tingkat permintaan. Yang kedua, ada kurva biaya per unit, yaitu makin tinggi volume produksi, maka makin kecil total biaya yang ditanggung. Demikian penyampaian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Jadi, di sini tuh terkadang manajer seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Dan seandainya diharuskan dalam memilih satu keputusan itu, di sini ada dua kebijakan yang diharuskan dalam memilih. Yang pertama itu ada menaikkan tingkat harga per unit produk, tetapi volume penjualan dalam unit menurun. Atau yang kedua, menurunkan tingkat harga per unit produk, tetapi volume penjualan akan meningkat. Baik, dapat dilihat di sini ada contoh soal. Jadi, sebuah perusahaan yang semula mengharapkan 5.000 unit produknya dengan harga Rp2 per unit, biaya-biaya yang ditanggung adalah Rp3.000 yang bersifat biaya tetap dan Rp4.000 yang bersifat biaya variabel. Tetapi, akhir-akhir ini diperkirakan bahwa target tersebut tidak dapat mencapai atau tidak dapat tercapai lagi. Akhirnya, manajemen pun diharapkan pada 3 alternatif kebijakan yang harus dipilih, yaitu yang pertama ada mempertahankan kebijakan seperti apa yang telah direncanakan, atau yang kedua menaikkan harga 10%, turunnya volume dengan 10%, dan yang ketiga yang terakhir ini ada menaikkan volume 10% dengan menurunkan harga dengan 10%. Nah, di sini ada penyelesaian soal, di sini terdapat tabel. Nah, di sini itu meskipun antara alternatif 2 dan alternatif 3 terdapat kesamaan dalam nilai penjualan Rp9.900, tetapi alternatif 3 ini mempunyai beban biaya yang besar daripada yang lain. Hal ini disebabkan karena menaikkan tingkat penjualan tentu diikuti dengan kenaikan volume produksi. Kenaikan volume produksi ini mengakibatkan kenaikan biaya variabelnya, tentu mempengaruhi. Akibatnya, alternatif 2 ini mendatangkan laba yang lebih besar. Namun, lebih lanjut, ada baiknya bila pasar yang dihadapi dibagi lagi menjadi pasar yang nyata
dan pasar potensial. Jadi pasar potensial ini diharapkan timbul karena adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dipilih. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini cukup jelas, dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.